Rudy masih setia menjaga Rina yang masih belum sadarkan diri. Dia hingga mengantuk dan akhirnya tertidur di samping Rina dan terus menggenggam tangannya. Rina sadar, dia merasa bingung. Dia berada di mana, lalu dia menoleh ke samping ada seseorang yang menelungkupkan wajahnya dan tangannya menggenggam tangan Rina. Rina menarik tangannya dari genggaman tangan seseorang pria itu. Ternyata pergerakan Rina membangunkannya. Rina begitu terkejut melihat siapa yang berada di dekatnya dan juga menggenggam tangannya. "Kamu sudah bangun?" tanya Rudy sesekali dia menguap karena mengantuk. Rina tidak menjawab dan tidak melakukan apapun, dia ingin segera bangkit ingin pulang. Tapi ternyata tangannya dicekal oleh Rudy. "Om, aku mau pulang. Tolong lepaskan aku," ucap Rina sambil mencoba melepaskan tangannya dari genggaman tangan Rudy. "Kamu tidak lihat jam berapa sekarang?" tanya Rudy yang tidak melepaskan genggamannya juga masih menatap wajah Rina. "Tapi aku harus pulang. Aku tidak nyaman di sini. Lagi pula Om nanti dicariin istrinya. Aku nggak mau disebut wanita tidak benar. Jadi lepaskan aku, biarkan aku pulang," ucap Rina yang mencoba untuk menahan air matanya jatuh. Dia langsung turun dari brangkar dan berjalan keluar. Hingga dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Rina berjalan menyusuri jalanan yang biasa dan ini terasa sangat sepi. Pada saat dia akan masuk tiba-tiba dia mengingat jika tasnya tertinggal di rumah sakit. Dia mau balik lagi tapi tidak jadi karena Rudy sudah berada di belakangnya. "Kamu meninggalkan ini," ucap Rudy memberikan tas milik Rina. "Terima kasih Om," ucap Rina menerima tasnya dari tangan Rudy dan mengambil kunci kosannya. Dia langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun lalu mengunci pintunya. Barulah Rina menangis di dalam sambil membekap mulutnya supaya tangisnya tidak terdengar. "Kenapa di saat aku mau melupakannya justru aku bertemu kembali dengannya? Aku tidak sanggup jika terus bertemu seperti ini. Kenapa ya Allah, tolong jauhkanlah dia jika dia bukan jodoh hamba. Hamba tidak mau merusak hubungan suci mereka," ucap Rina menangis sesegukan sambil terus berdoa. Dia benar-benar sangat rapuh saat ini. Dia sudah menyadari perasaannya, jika dia sudah mencintai Rudy. Laki-laki yang sudah membuat hatinya luluh dan mulai membuka hati untuk seorang laki-laki kembali. Tapi di saat bersamaan juga dia mengetahui jika laki-laki yang dia sukai ternyata sudah berkeluarga. Bukan hanya itu, dia sudah memiliki seorang putri yang sangat cantik. Rina menangis cukup lama dan akhirnya dia tertidur karena lelah menangis. Sedangkan di luar kosan Rina, Rudy masih berdiri di balik pintu kosan. Dia sayup-sayup mendengar tangisan Rina, karena suasana sudah malam dan juga sepi. Jadi tangisan Rina terdengar oleh Rudy, dia merasa bingung. Kenapa Rina menghindarinya terus? Dia tidak mau berdekatan lagi dengannya. Jangankan dekat setiap bertemu yang biasanya akan berdebat sekarang Rina selalu menghindarinya seperti tadi. "Apa kesalahanku pada kamu Rin? Sehingga kamu selalu menghindariku? Apa yang..." "Tunggu," dia bilang keluarga. "Apa mungkin dia pernah melihatku dengan Sofia dan anaknya? Jika iya, dia sudah salah faham," gumam Rudy saat dia mengingat setiap kata yang tadi Rina ucapkan tadi sebelum pergi. "Rina, aku tahu kamu juga memiliki perasaan yang sama seperti yang aku rasakan. Tolong jangan menghindariku lagi," gumamnya langsung pergi dari tempat kos Rina. Rudy juga berjalan dengan gontai menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari kosan Rina. Dia langsung menunjukkan mobilnya menuju rumah kontrakannya juga. Dia berencana ingin berbicara nanti siang dengan Rina. Dia ingin memastikan jika Rina juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Rudy langsung merebahkan dirinya setelah membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, dia berencana ingin menemui Rina gagal karena tiba-tiba Sofia datang dan mengagetkannya. "Rat, bisa tolong aku kan? Safia sakit Rat. Tolong bantu aku membawanya ke rumah sakit. Aku tidak mungkin membawanya sendiri karena mami dan papi aku tidak ada. Tolong Rat," ucap Sofia yang sudah berada di hadapannya. Rudy mau tidak mau membantu Sofia, dia membawa anaknya Sofia menuju rumah sakit terdekat. Dan saat bersamaan Rina juga ingin menjenguk Soraya yang habis melahirkan putra pertamanya. Rina semakin sakit melihatnya, betapa Rudy terlihat panik saat menggendong tubuh kecil yang sedang berjalan menuju ruangan UGD. Begitu juga dengan Rudy yang melihat Rina berjalan dengan seorang pemuda yang sering dia lihat berada di rumah sakit yang sama. Yang membuatnya sakit adalah,
Rina menggenggam tangan pemuda yang selalu bersamanya. Rudy jadi ragu untuk menjelaskan semuanya pada Rina. Dia tidak mau jika dia merusak hubungan Rina dengan pemuda itu. Rudy juga akan menghindari Rina jika bertemu dengannya tidak sengaja. Seperti hari-hari biasanya Rina lalui. Dia bekerja dan juga kuliah, dia juga sering jalan berdua dengan Erik dimanapun itu pasti berdua. Hingga mereka berdua berpapasan saat berada di sebuah kafe yang tidak jauh dari kampus mereka. Rudy sedang menemani Sofia dan juga anaknya untuk makan di cafe dan Rina juga sedang bersama dengan Erik. Mereka berdua seperti pasangan muda yang sangat serasi. Begitu juga dengan Rudy yang sedang berpenampilan kasual terlihat sangat tampan dan juga berkarisma sedang bersama dengan seorang wanita cantik dan juga anak kecil. Terlihat seperti keluarga bahagia. Mereka seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka seperti layaknya orang asing yang tidak saling mengenal. "Rin, kamu baik-baik saja kan?" tanya Erik saat melihat mereka bertiga seperti sangat bahagia. "Aku, baik-baik saja Rick," jawab Rina menampilkan senyuman tipisnya seperti biasa. Dan Rudy bisa melihatnya, betapa hatinya berdenyut nyeri melihat Rina bisa tersenyum untuk laki-laki lain. Bukan untuk dirinya. Sakit, tentu saja. Sofia yang melihat arah tatapan Rudy sangat tidak suka. Dia ingin menjauhkan Rudy dari wanita muda itu, dia ingin hanya dia yang menjadi satu-satunya wanita yang dekat dengannya dan juga menjadi pendampingnya lagi. Bukan yang lain. Rudy terus memandangi Rina yang lumayan jauh dari mejanya. Sofia yang sudah kesal lalu membuat anaknya menangis dan benar saja, Rudy langsung mengalihkan pandangannya dari Rina menjadi pada anaknya Sofia. "Kamu kenapa sayang?" tanya Rudy pada Safia anaknya Sofia. Safia masih menangis dan akhirnya Rudy menggendongnya hingga tenang. Sofia merasa senang bukan kepalang. Dan saat bersamaan juga Rina menatap ke arah mereka bertiga. Pemandangan yang sangat membuatnya sakit hati terlihat. Di mana Rudy dengan perhatian dan kasih sayangnya menggendong anak kecil itu yang sedang menangis. Tapi dia tidak boleh seperti ini terus, bisa-bisa dia benar-benar akan merusak kebahagiaan mereka. Rina juga seorang wanita, bagaimana perasaannya jika suami dan juga ayah dari anaknya ada yang menyukai atau bahkan merebutnya? Dia pasti merasakan sakit, sama halnya yang dirasakan oleh wanita yang bersama dengan Rudy. Rina tidak mau dicap sebagai pelakor, dia tidak bisa seperti ini. Dia harus bisa melupakan Rudy. "Rin, apa kita pergi saja? Sebelum kamu merasa lebih sakit lagi," ucap Erik hati-hati. Dia tidak mau jika Rina merasa tersinggung dengan ucapannya. Erik juga pernah mengalami hal yang sama dengan Rina, tentu tahu bagaimana sakitnya cinta yang berlabuh pada orang yang salah. Rina dan Erik melanjutkan makan berdua mereka, lalu dilanjutkan belajar bersama. Membahas materi untuk skripsi mereka masing-masing. Mereka juga berencana untuk pergi ke toko buku untuk membeli buku yang mereka butuhkan. "Rin, lu jadikan pergi ke toko buku. Soalnya gue nggak bisa, gue harus pergi bareng nyokap gue," tanya Erik yang merasa bersalah karena dia membatalkan untuk pergi ke sana bersama. "It's okay Rick, gue tahu kok. Gue bisa sendiri ke sananya," jawab Rina dengan senyuman khasnya. "Bener nih, atau kita atur ulang aja gimana?" tanya Erik menawarkan untuk jalan lain kali. "Ogah, gue mau cepet-cepet selesai. Gue nggak mau jika nunggu nanti. Gue harus kejar tayang supaya bisa segera lulus," jawab Rina dengan menggebu-gebu. "Oke deh, kalau gitu gue antar ke sana. Baru gue bisa tenang perginya," ucap Erik sambil membereskan barang-barangnya sebelum mereka pergi. "Oke deh, ayo gue sudah gerah di sini lama-lama," ucap Rina seraya pergi lebih dulu. Ternyata kepergian Rina membuat Rudy semakin tidak semangat untuk melanjutkan makan siangnya. Pandangannya selalu tertuju pada Rina dan pemuda itu. Sehingga membuat Sofia menjadi kesal sendiri. Dia ingin mengungkapkan perasaannya pada Rudy. Jika dia menginginkan untuk rujuk kembali, dia memberanikan diri untuk bicara padanya. "Rat, aku mau bicara sesuatu yang penting sama kamu," ucap Sofia memberanikan diri. "Bicara apa?" tanya Rudy mengernyitkan dahinya. Sofia menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya secara perlahan, lalu memberanikan diri untuk bicara. Aku ingin kita rujuk kembali Rat. Maaf, aku lancang. Aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan sama kamu. Aku ingin memperbaikinya dengan menjadi pendamping kamu lagi," ucap Sofia sambil terbata-bata. Dia takut jika Rudy menolaknya.
Maksud kamu, kita rujuk dan menikah kembali? Tanya Rudy memastikan. Iya, Rat, jawab Sofia sambil menundukkan wajahnya. Are you crazy? Itu semua tidak mungkin, Sof. Aku sudah tidak memiliki perasaan apapun sama kamu. Aku hanya menganggap kamu sebagai teman, itu saja. Tidak lebih, ucap Rudy dengan tercengang. Kamu jangan salah artikan kebaikan aku selama ini sama kamu dan juga anak kamu ini. Aku hanya membantu kamu sebagai teman, tidak lebih. Maaf aku tidak bisa, jelas Rudy lagi. Dia langsung pergi dari kafe tersebut meninggalkan Sofia yang menangis karena sudah ditolaknya. Bahkan anaknya sendiri dia jadikan pelampiasannya. Rudy tidak habis pikir dengan semua yang dikatakan oleh Sofia, kenapa dia berpikiran untuk kembali padanya di saat dia sudah tidak berniat untuk itu. Dia sendiri jika tidak merasa kasihan dengan Purtinya, tidak mungkin dia mau sering jalan bertiga dengannya. Dia memang sudah tidak waras. Kenapa dia malah ingin kembali denganku? Di saat dia sendiri sudah memiliki suami. Dasar G*A, gerutu Rudy yang sudah di dalam mobilnya. Aku harus segera menjauh darinya, jika aku ingin bebas. Aku tidak mau diganggu olehnya lagi seperti dulu, aku harus segera pindah, gumamnya, lalu segera melajukan mobilnya menuju kontrakannya. Sesampainya di kontrakan, dia menemui pemiliknya dan langsung keluar membawa barang-barangnya. Untung saja di dalam kontrakannya sudah lengkap dengan perabotan. Jadi dia hanya membawa pakaian dan berkas-berkasnya saja. Jadi saat pindahan seperti ini dia tidak repot untuk semua barangnya. Rudy mengemudikan mobilnya menuju sebuah tempat kos yang tidak jauh dari tempat kosan Rina. Dia ingin ngekos di sana dengan Rina tapi tidak mempunyai tempat parkir mobilnya. Dia menemukan rumah kontrakan yang bersebelahan dengan rumah kontrakan ibunya Lulu. Dan ternyata sudah dibeli oleh Devon untuk keluarganya Lulu, supaya mereka bisa memiliki penghasilan dari kontrakan. Maka dari itu Lulu mau diajak pindah oleh Devon, karena keluarganya sudah memiliki penghasilan sendiri. Sebenarnya Lulu menolaknya, karena itu sangat berlebihan. Begitu pula dengan ibunya Lulu juga sudah menolaknya. Tapi berkat kegigihan Devon meyakinkan mereka, akhirnya mau menerima pemberian dari Devon untuk ibunya. Hingga bukan hanya 1 atau 2 kontrakan yang dibeli Devon, melainkan 20 kontrakan sekaligus. Itu terdiri dari 5 kontrakan dan 15 kosan. Dan disinilah Rudy berada di depan kontrakan ibunya Lulu. Dia berkenalan dengan mereka, karena kebetulan mereka sedang berada di luar. Permisi Bu, saya mau tanya, apa di sini masih ada kontrakan yang kosong? Tanya Rudy pada ibunya Lulu. Oh, kebetulan sebelah kosong Mas. Apa Masnya memang serius untuk ngontrak di sini? Tanya ibunya Lulu sangat ramah. Iya Bu, saya memang sedang nyari-nyari yang kecil saja. Sebenarnya saya ingin kosan saja, tapi tidak ada tempat parkirnya Bu, jawab Rudy tak kalah ramah juga menjelaskan keinginannya. Oh, kalau soal parkir bisa diatur Mas. Kebetulan garasi rumah kami juga besar, jika Masnya memang tidak keberatan itu juga. Kosan masih ada 1 yang kosong juga dengan kontrakannya. Terserah Masnya mau pilih yang mana, jelas ibunya Lulu panjang lebar. Oh, memangnya boleh saya menggunakan garasi rumah ibu ini? Nanti ibu akan terganggu jika saya keluar masuk menggunakan mobil saya, tanya Rudy merasa sungkan pada pemilik kontrakan. Itu tidak masalah Mas, kalau memang Masnya bersedia. Tapi Masnya harus mematuhi peraturan yang sudah ada. Jika Masnya harus meninggalkan fotokopian KTP beserta kartu keluarga Anda, jika tidak keberatan. Ini hanya untuk berjaga-jaga takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, jawab ibunya Lulu dengan sangat ramah. Itu tidak masalah Bu, saya setuju. Justru ibu sangat bijaksana meminta itu semua, takutnya memang terjadi di luar dugaan kan repot Bu, ucap Rudy sambil menyerahkan apa yang diminta oleh ibunya Lulu. Oh, terima kasih Mas. Jadi Masnya mau ngontrak apa ngekos? Tanya ibunya Lulu lagi. Ngekos saja Bu. Jika memang boleh parkir mobil saya di sini, jawab Rudy sambil mengeluarkan 2 koper berukuran besarnya. Mari Mas saya antarkan, ucap ibunya Lulu mengantarkan Rudy menuju kosannya. Telat di sebelah kosan Rina. Ini Mas kamarnya, maaf sangat kecil, di dalam sudah tersedia lemari kecil dan beberapa alat makan. Hanya itu saja Mas, ini kuncinya, ucap ibunya Lulu menerangkan isi di dalam kosan tersebut dan juga menyerahkan kunci pintunya pada Rudy. Di saat bersamaan Rina baru pulang dari toko bukunya dan menyapa ibu dari sahabatnya.
Penghuni baru Bu? Tanya Rina pada ibu sahabatnya. Iya, baru saja sampai dan masuk hari ini, jawab ibunya Lulu sambil tersenyum. Kamu dari mana kelihatan beli barang banyak? Tanya ibunya Lulu ikut masuk ke dalam kamar kos Rina. Sebenarnya ibunya Lulu mengajak Rina untuk tinggal bersama di rumahnya, tapi Rina selalu menolak karena takut merepotkan. Dan selalu saja seperti itu, makanya ibunya Lulu membebaskan kosan untuk Rina. Dia sudah menganggap Rina seperti anaknya sendiri. Apalagi dia adalah sahabat dari putri sulungnya. Aku dari toko buku Bu, aku sedang mempersiapkan untuk membuat skripsi kuliahku Bu. Doain aku yakin Bu, supaya aku bisa cepat lulus, ucap Rina sambil memeluk tubuh ibunya Lulu, yang sudah dia anggap ibunya sendiri. Iya nak, ibu selalu mendoakan kamu. Kamu adalah putri ibu juga kan? Jadi jangan sungkan sama ibu, ucap ibunya Lulu yang memeluk Rina dengan penuh sayang. Terima kasih Bu, ucap Rina semakin mengeratkan pelukannya pada ibunya Lulu. Ternyata yang mereka berdua lakukan disaksikan oleh Rudy yang berdiri di ambang pintu kamar kos Rina. Rudy merasa terharu pada sikap Rina yang seperti ini, dia mengira gadis barbar sepertinya tidak bisa bersikap lembut pada orang lain. Tapi ternyata dugaannya salah. Rina bisa lembut pada sosok seorang ibu.